Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau bikin lagi untuk pembacaan awal 2022 ya, dan ini untuk zodiak Virgo. Oke, Virgo, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, energinya pun bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu ya, dan energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Jadi kalau memang tidak sesuai, mohon banget untuk jangan dipaksakan, karena kalau aku buat pembacaan masih ada 1-2 orang yang bilang, lah nggak mungkin kayak gini, kan dia gini, kan nggak mungkin gitu, kan dia gini. Please untuk pahami, dengar baik-baik. Aku bilang apa di awal, kalau ini nggak akan sesuai untuk semua dari kalian. Jadi kalau nggak sesuai, ya udah, berarti memang bukan untuk kamu. Kalau kamu pengen sesuatu yang sesuai sama kamu, ya udah, kamu perlu untuk personal reading. Artinya kenapa? Ya, karena pembacaan general seperti ini hanyalah pengantar untuk personal reading. Jadi kamu nggak bisa ngambil ini mentah-mentah. Oke, jadi aku harap kamu paham itu. Dan aku menawarkan untuk personal reading, counseling, ataupun counseling secara psikologi, spiritual, ataupun tarot. Silahkan cek Sun, Moon, Rising, atau Venus kalian bagi kalian yang belum tahu juga ya. Kalau kalian pengen tahu bercaya kalian, aku juga menawarkan ya. Ingat ya, sekali lagi apa yang aku bilang. Oke, kita lihat oracle-nya untuk Virgo di awal 2022. Oke. Di sini ada sweet treat. Oke. Ada hydrate. Lalu ada make a meal. Dan di bawah the deck ada clean your space. Oke. Banyak perencanaan udah dari sekarang atau dari awal tahun, sebenarnya kamu udah rencanakan ya Virgo, bahkan untuk bertahun-tahun ke depannya ya. Aku ngerasain kamu udah mempersiapkan untuk, aku nanti mau gini, aku mau gitu ke depannya, aku mau kerja, aku mau ngapain di hidup aku ya. Perencanaan yang bagus banget, matang sebenarnya udah dipersiapkan. Aku mau gini, aku mau gitu ya di hidup aku. Aku bakal membuat boundaries, aku bakal membuat batasan dengan orang yang buat aku sakit, dengan buat aku kecewa. Aku bakal menjauh dan aku pengen untuk sibuk dengan diri aku aja deh, untuk kerjaan aku aja. Aku nggak mau yang gimana-gimana lagi gitu ya. Energinya kayak gitu, seseorang yang pengen fokus untuk self love, self care ya, ingin menuntut kesempurnaan ke diri sendiri, berharap ke diri sendiri, dan ibaratnya dia lebih pengen selfish sekarang, egois terhadap diri sendiri ya, just selfish alias memikirkan diri sendiri. Itu yang aku lihat untuk saat ini. Oke, kita lihat oracle untuk keduanya ya. Oke, oracle kedua untuk Virgo di sini ya. Oke, kita lihat. Ada heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Lalu ada honeymoon, enjoy the best of holiday time together ya. Dan ada let your friends help you, ask for and accept support from others. Dan di the bottom of the deck-nya ada codependency, addiction, or affecting your romantic life. Oke. Untuk Virgo di awal 2022 ini ya, aku ngelihat perencanaan kamu atau apapun yang kamu lakukan, pokoknya resolusi yang kamu inginkan, aku ngerasa bisa sedikit berubah di sini. Kenapa? Aku ngerasain karena mungkin kamu bertemu ya seseorang yang membuat kamu
akhirnya bicara dari hati ke hati dengan orang ini. Aku nggak tahu ini siapa, namun sepertinya aku ngerasa orang ini sangat bermakna, sangat berarti untuk kamu, yang sebenarnya kamu sedang hindari, ya. Kamu menghindari orang ini karena kamu nggak bisa tanpa dia, aku ngeliat ya. Apalagi menjauh dari dia sebenarnya, ya. Aku ngerasain energi sebenarnya kamu cukup terobsesi atau addiction, codependency dengan orang ini, ya. Jadi untuk benar-benar jauh meninggalkan dia kamu gak bisa, ya. Untuk benar-benar bersama dia juga kamu ngerasa kayak kamu gak bisa ngehandle diri kamu. Jadi kamu bertemu dengan dia di sini, ya, yang udah lebih dari teman. Dia juga orang yang membantu kamu, orang yang selalu ada untuk kamu. Ibaratnya dia yang hanya mengerti kamu. Kamu ngerasa kamu nggak bisa dengan orang lain. Kamu bakal masuk ke masa itu yang membuat kamu berpikir. Nanti itu yang aku lihat ya, Virgo. Kita lihat tarotnya untuk Virgo di awal 2022, ya. Kita lihat tarotnya. Kita lihat, bentar ya. Ada Temperance, di sini ada energi Sagittarius. Mungkin kamu berurusan dengan Sagittarius, atau kamu yang punya Sun, Moon, Rising atau Venus, bahkan Jupiter atau Saturn di Sagittarius. Dan ada Four of Pentacles, lalu ada Emperor, ya. Lalu ada Ten of Cups dan ada Knight of Cups. Oke, jadi Seven of Wands. Energi yang bermain di sini adalah memang seperti aku bilang tadi, ya. Seseorang yang ngerasa dia udah tahu ke depannya, udah straight, dia udah bikin lurus, aku ke depannya gini gitu ya, harus gimana lah dalam hidup aku, ya. Sorry for the noise, ya. Jadi aku mau, ibaratnya aku tahu aku mau apa ke depannya gitu, ya. Namun ada energi belonging di sini, energi yang akhirnya membuat aku berpikir ujung-ujungnya aku harus berbagi ke siapa, aku harus mencari siapa, aku harus menuju siapa. Kalau kayak gini hidup aku terus-terusan, ya aku bakal mungkin gila gitu. Mungkin sebelumnya dia ngerasa that's okay, nggak apa-apa gila daripada dengan orang yang salah, daripada dengan orang yang nggak sesuai gitu, ya. Jadi seseorang bisa, ya udah aku memilih untuk sendiri aja. Namun ternyata akhir-akhir ini dia ngerasa aku ingin memiliki hubungan, aku ingin dimiliki lagi. Namun aku pengen dengan seseorang yang aku tuju, dan aku ngerasa dia mungkin menuju kamu ataupun kamu menuju dia. Namun sebelum itu semua terjadi, memang dia bakal bertanya dulu, aku ngerasa, ke diri sendiri atau orang sekitar, apakah hal yang tepat untuk dia kembali bersama kamu ataupun kamu gitu. Dan aku ngerasa orang sekitar kalian bisa memberikan ujangan atau nasihat yang bagus di sini, dalam artian mungkin mereka memberikan kebebasan terhadap dia ataupun untuk kamu untuk memilih, walaupun aku ngerasa mereka bakal menyetujui, apalagi kalau memang ini ibaratnya divorce, ya. Jadi ada merujuk kembali di sini, ataupun gak divorce, mungkin kalian pernah gagal untuk menuju pernikahan, ya, dan kesempatannya besar untuk bisa memulai lagi, ya. The Tower sih seperti aku bilang ada perpisahan di sini, ya. Dan ada The Empress, karena aku ngerasain ego kalian berdua sama-sama bertabrakan, ya. Kalian saling menghakimi, kamu yang salah gitu, ya. Kalau si Three of Swords, kita gagal karena kamu gini, kita nggak bisa bersama, kita saling meninggalkan itu karena kamu gini, sempat kayak gitu.
ya sempat menggantung gak jelas juga hubungan ini ya. Akhirnya seseorang lelah dan melarikan diri, ya pergi begitu aja karena capek ya, karena ngerasa kayak nggak ada penting-pentingnya lagi gitu loh. Aku kayak nggak berharga, aku sia-sia gitu ya. Queen of Cups dan the World. Oke. Lalu last cardnya di sini ada di Hierophant ya, dan di the bottom of the deck-nya ada Eight of Wands. Komunikasi yang terblok di 2021 ini aku ngerasa bakal terbuka jelas di 2022, misalnya nggak di awal tahun, mungkin bisa di pertengahan ya, karena aku ngerasa memang cukup lama bakal terbangun energinya ini, karena memang seseorang butuh banget untuk apa ya, dia kayak bertanya ke diri sendiri dulu, dia siap atau ready, ini hal yang tepat atau enggak, karena seseorang perlu untuk self commitment, dia seseorang yang belum benar-benar bisa mengambil keputusan ya, karena dia selama ini ngambil keputusan berdasarkan ego ya, dan sekarang dia harus ngambil keputusan berdasarkan intuisi dia ya. Dia ngerasa intuisinya bakal bisa bikin dia sakit nantinya, so dia perlu untuk membedakan apa itu intuisi, egoisme, emosi, perasaan ya. Jadi perlu banget untuk mengetahui itu ya. Kita butuh waktu, kita butuh space. So itulah kenapa clean your space. Jadi sekarang ini bakal jadi jawaban bagi kalian yang memang saat ini no communication ya, no contact at all, benar-benar gak ada komunikasi sama sekali, karena memang dia memang perlu untuk bersih-bersih, dan juga kamu untuk menata hidup kalian dulu masing-masing ya, dan fokus untuk kalian memang celebrate itu merayakan diri kalian sendiri dulu, self love, self care, self healing, spiritual ya, untuk kebaikan kalian sendiri, bukan untuk dia ataupun untuk dianya, bukannya karena kamu ya, namun untuk diri kalian masing-masing, maksud aku itu ya. Oke. Dan di sini juga apa yang aku lihat adalah ada beberapa major arcana di sininya, dan lebih dari 3 Three of Swords masih muncul. Jadi kalau energi ini dipaksakan namun belum masuk ke masa yang aku bilang tadi, udah selesai clean your space, bersih-bersih tadi ya, kalian bisa bakal berkomunikasi dalam posisi nggak baik gitu. Jadi komunikasi kalian bisa sangat flat, sangat dingin, nggak lagi hangat gitu. So pola ini bisa berulang lagi ya. Jadi memang the tower moment ini masih ada dan masih terasa. Kenapa? Aku harus bilang entah kamu atau dia sama-sama belum benar-benar bisa moving on ya, belum benar-benar bisa ngelepas kesakitan dan kekecewaan. Mungkin kamunya bisa, dianya enggak ya, melek di sini, enggak seimbang salah satu aja. Dianya bisa ngelepasin kamu namun enggak bisa melepasin kesakitannya ya. Jadi itulah kenapa dia menjauh ya, itulah kenapa dia nggak mau untuk berurusan lagi gitu ya. Itulah gini, bukan seseorang, kebanyakan dari kita ngerasa kita bisa moving on, kitanya selalu untuk aku bisa kok, aku bisa jalani hidup, aku bisa apa, entah aku dapatin orang yang baru juga aku bisa gitu ya. Namun setelah dibilang nama orang itu, diingatkan tentang orang itu, bisa marah, kecewa gitu. Itu jelas bukan moving on ya, itu hanya sedang menutupi kesakitan dengan kekecewaan yang ditutupi. Dalam artian gini ya, kamu hanya melepaskan orangnya namun kesakitannya enggak, dan itulah kesalahan terbesar tentang moving on ya, yang kita semua pernah jalani atau masih kamu jalani sampai sekarang ya. So kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini, Virgo. Okay. Virgo, kita lihat oracle-nya. Oke. Sini ada Durga. Oh, wow, Dewi Durga. Manipura, ada cakra. Sepertinya solar cakra.
ya. Lalu ada Bhakti, dan di the bottom of the deck-nya ada Asana, ya. Ini energi yang ngajarkan banget untuk kamu, ya. Kamu ataupun dia ataupun siapapun yang menonton video ini adalah apapun yang hancur, apapun yang memang harus hilang, itu bukan berarti nggak baik untuk kamu. Hanya kadang untuk pergi dulu, untuk kamu ada space, ada tempat untuk bersih-bersih. Jadi sesuatu yang hancur, sesuatu yang harus dibuang itu karena ada sebuah proses energi yang baru, ada proses ibaratnya renewing, ya, pembaharuan di sana, ya, tentang kehidupan alam semesta ini, ya, seperti kita sering dengar ataupun kamu sering dengar dari peneliti bilang kalau alam semesta ini datang dari yaitu ledakan, yaitu Big Bang yang kayak terjadi semuanya, ya. So ledakan itu, ya, itu adalah proses penghancuran dari apapun yang mungkin kita belum tahu sebelumnya. Big Bang itu kan ibaratnya kayak sesuatu yang harus, ibaratnya seperti bom meledak dulu. So kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi setelah sesuatu yang rusak, sesuatu yang dibuang itu, apa yang bakal muncul, apa yang bakal tumbuh baru di sana, apa yang bakal terjadi. So ya, pesan semesta adalah tetap hidup sebaik-baiknya seperti manusia biasa, alaminya untuk memahami kebaikan dan keburukan itu bagian dari hidup, ya. Gak akan pernah ada kebaikan tanpa keburukan, begitu juga sebaliknya. Mungkin kau marah, kecewa sama aku karena aku ngomong gini, tapi ya kenyataannya seperti itu. Kau mau gimana, ya. Kalau kamu gak pernah ngerasa kesakitan, kamu gak akan benar-benar tahu apa itu kebahagiaan, ya. Dan kalau kita gak ngerasakan kesakitan, kita gak akan pernah belajar apa-apa, ya, karena kita ngerasa hidup kita flat. Dan harus kamu tahu, nah, napas kehidupan itu naik turun kalau dicek, ya. Kalau flat itu mati. So apapun yang terjadi itu tandanya karena kehidupan, karena kita hidup. Kalau kamu semuanya flat, datar, ya, itu berarti kamunya mati, akunya mati. So ya, sesimpel itu sebenarnya. Hey, that's it. I think that's all, ya. Jadi memang ini tinggal penerimaannya dia ataupun kamu gimana ke depannya, karena memang kesempatan untuk bersama, aku ngeliat memang ada beberapa, banyak zodiak bakal banyak, ya, untuk energi ini terjadi bagi kalian. Namun ya scene-nya atau ibaratnya ceritanya bakal berbeda, cuman main theme-nya atau judul utamanya sama gitu, yaitu berurusan dengan energi di masa lalu. Okay, that's it, ya. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video.